Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ada beranggota 3 orang juga. Nah, di situ ada saya Eliza Zamia dan teman saya Farida, ada juga Fadila. Baik teman-teman, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang memahami identitas nasional bangsa dan integralitas bangsa. Nah, apa sih identitas nasional bangsa itu? Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang memiliki suatu bangsa yang membedakan dengan bangsa yang lainnya. Nah, contohnya dari negara Indonesia saja kita banyak perbedaan dengan negara lain. Nah, contohnya di negara Indonesia itu sangat terkenal banyaknya pulau, banyaknya suku, banyaknya bahasa kita yang berbeda-beda di antara daerah-daerah satu yang sama lain. Nah, itu termasuk dari identitas bangsa nasional negara kita, yaitu negara Indonesia. Nah, ada juga nih pengertian dari integralitas bangsa. Apa sih integralitas bangsa? Integralitas bangsa itu adalah ideologi yang menyatakan bahwa sebuah bangsa adalah satu kesatuan. Ada beberapa faktor pembentukan nasional bangsa. Yang pertama itu ada faktor objektif, yang kedua ada faktor subjektif, dan ketiga ada faktor proer, dan keempat ada faktor pendorong, dan kelima ada faktor penatik, dan keenam ada faktor reaktif. Jenis-jenis identitas nasional 1. Identitas fundamental. Istilah fundamental bisa diartikan menjadi penunjang berdirinya sebuah bangsa, seperti hal bangun rumah. Tentu hal fundamental harus kokoh yaitu pondasinya. 2. Identitas instrumental. Identitas instrumental bisa diartikan menjadi sebuah alat atau media. Identitas instrumental dalam identitas Indonesia adalah Undang-Undang 1945. Identitas alamiah. Identitas alamiah berbeda dari identitas yang lainnya. Identitas alamiah merupakan identitas alami. Identitas alami menciptakan ketuhanan yang Maha Esa. Negara Indonesia yang terbentuk kepulauan dari jumlah ribuan. Baiklah teman-teman, saya akan membacakan pembahasan dari kelompok saya, yaitu unsur identitas nasional. Nah, di dalam pembahasan ini ada beberapa poin-poin yang akan saya sebutkan. Yang pertama adalah bendera Indonesia. Bendera Indonesia, teman-teman sudah mengatakan apa warnanya? Nah, iya benar, merah putih. Merah artinya berani dan putih memiliki arti suci. Untuk yang menjahit sendiri adalah Ibu Fatmawati, istri dari mantan presiden kita yang pertama, yaitu Bapak Soekarno. Yang kedua ada ini, bahasa Indonesia. Pasal 35 Undang-Undang Dasar 1900 yang berbunyi bahasa bernegara kita adalah bahasa Indonesia. Artinya bahasa Indonesia adalah bahasa yang nasional, bahasa yang selalu kita pakai gitu ya kan. Tidak selalu kita pakai bahasa Jawa, tidak selalu kita pakai bahasa Batak, Melayu, Sunda, dan lain-lain. Pasti ada masanya kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya teman-teman ya pastinya. Yang ketiga adalah lambang negara Indonesia. Nah, untuk lambang negara Indonesia ini yaitu burung Garuda. Nah, burung Garuda ini memiliki makna, memiliki unsur penting di dalam bagian-bagiannya. Ada di sayap, kepakan di leher, dan di punggungnya kalau nggak salah ya teman-teman ya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu semboyan negara kita. Nah, semboyan negara kita ini teman-teman itu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetap satu jua. Ya, berbeda-beda tetap satu jua. Ini kita bersuku-suku, beradat-adat, berbahasa, tetap satu tujuan, yaitu tetap menjaga tali silaturahmi, menjaga toleransi, tetap menjaga kekuatan. Ya, jadi kita di dalam Indonesia ini kita tidak boleh saling menjatuhkan ya teman-teman. Apalagi sampai membuat onar, membuat kekerasan, itu tidak boleh. Tujuan kita tetap satu, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa kita sebagai mahasiswa. Kita yang tahu kelak bagaimana keadaan kita lah yang bisa membantu ya. Dan untuk selanjutnya adalah lagu kebangsaan kita, apa itu? Yaitu Indonesia Raya. Bahkan sejak kita masih SD ya, kita sudah mengetahui apa itu Indonesia Raya. Bahkan sering kita nyanyikan ketika kita upacara ya, karena memang
Ya masya Allah lagunya tuh kalau sangat menyentuh hati ya. Kalau lagi nyanyi itu kadang tuh kalau yang benar-benar menghayati pasti akan ingat gimana perjuangan bangsa penjajah perjuangan pahlawan zaman dahulu gitu. Nah yang selanjutnya itu ada falsafah, dasar falsafah negara kita, yaitu ideologi kita, yaitu Pancasila. Yang terdapat Pancasila itu terdapat 5 bagian di dalamnya. Nah, kelima sila tersebut memiliki dasar dan unsur tersendiri, yaitu sistem menganut sistem apa sih di Indonesia kita? Sistem demokratis, yaitu kebebasan dalam bernegara, berbangsa, bersuara, memberikan hak, menyuarakan segala-galanya itu kita mempunyai hak. Bahkan sudah ada HAM ya dalam Indonesia. Nah itu adalah bentuk negara kita. Bentuk negara kita itu kedaulatan. Nah kedaulatan adil dan makmur ya. Insya Allah kita makmur selalu selagi anak muda seperti kita, bagi kita mahasiswa, kita mengerti bagaimana sih menjaga keutuhan bangsa. Yang selanjutnya yaitu konstitusi negara kita. Konstitusi negara kita adalah hukum tertinggi yang tertulis dan memiliki kedudukan yang tinggi gitu. Jadi kita tidak bisa sembarangan melanggar hukum ya, tidak bisa sembarangan segala-galanya. Kita itu sudah diatur dalam konstitusi tersebut. Nah, itu dia teman-teman penjelasan dari kelompok kami, yaitu materi memahami identitas nasional bangsa dan integralitas bangsa. Nah, teman-teman, terima kasih telah melihat video kami sampai habis. Jika ada kekurangan materi, kekurangan perkataan, atau kesalahan apapun itu, kami mohon maaf. Kami sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.